Shalom, selamat pagi yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Jumiati Pardede STH, mahasiswi PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2025 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501062067 dan saya mengajar di SD Negeri 014704 Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 3 atau UKIN dengan tema Allah Memelihara Hidupku. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sehat semua nak? Sehat, Bu. Ada yang sakit? Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, coba semua dirapikan tempat duduknya, mejanya dirapikan. Coba posisi rapi semua ya nak. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Raja, pimpin doa ke depan nak. Ayo, bikin aja. Mari kita bersama bernyanyi. Sayang, sayang. 1, 2, 3, ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat sebentar lagi kami mau belajar Tuhan, berkati kami Tuhan, dan berikanlah kami kepintaran Tuhan. Dari mana-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada saja. Amin. Oke, terima kasih buat Raja. Ya, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya nak. Why? Hadir, Bu. Ripar, Hadir, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Moza, Hadir, Bu. Maribel, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Rianto, Hadir, Bu. Raja. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya nak. Tidak ada yang sakit kan? Iya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita yang terbaru, sedikit kita ulang dulu pelajaran kita yang lama. Ya, pelajaran kita yang lama. Belajar tentang apa? Tentang Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita yang terbaru, pelajaran kita yang lalu siapa masih ingat? Apa Raja? Hidup rukun dengan sesama. Bagus, tepuk tangan untuk si Raja. Hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun berarti kalau rukun apa dia? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Apalagi? Rukun. Damai. Bagus si Ripa. Tepuk tangan untuk si Ripa. Damai. Rukun itu sama dengan damai. Berarti kalau damai tidak ada di situ berkelahi, tidak ada di situ saling mengejek. Namanya juga rukun. Oke? Bisa dilaksanakan itu? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, iya bagus tadi. Rukun sama dengan damai. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa melaksanakan kedamaian di tengah-tengah lingkungan rumah maupun di keluarga. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang baru, yaitu pemeliharaan Allah melalui keluarga. Coba kita sama-sama menyebutkan pemeliharaan Allah
punya keluarga? Semua punya keluarga? Punya, Bu. Semua punya keluarga? Punya. Punya. Nah, yang mau Ibu tanya, keluarga itu terdiri dari siapa-siapa saja? Ibu, Anak-anak, ya kan? Itu adalah keluarga. Bagus untuk kita semua. Tepuk tangan. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Tapi bukan itu saja. Ada nenek, kakek, ya, itu juga termasuk keluarga. Nah, keluarga enak gak punya keluarga, nak? Enak gak punya keluarga? Enak. Coba kita bayangkan dulu kalau kita tidak punya keluarga. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya keluarga? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Kalau tidak punya keluarga, bagaimana perasaan kamu? Belajar. Coba. Bagaimana perasaannya kalau tidak punya keluarga? Sedih. Apalagi? Menyendiri. Apalagi? Sepi. Sedih tidak punya keluarga. Karena apa? Keluarga itulah tempat kita mengadu. Keluarga itulah tempat kita berbagi. Kenapa dikatakan pemeliharaan Allah melalui keluarga? Nah, kita sakit, siapa yang memelihara kita? Siapa yang merawat kita? Adalah keluarga. Ya, keluarga itu tempat kita mengadu. Nah, ketika kita sakit, ketika kita dalam kesusahan, keluarga itu adalah tempat kita mengadu. Kalau kita tidak punya keluarga, sedih. Sama seperti yang disampaikan teman-temannya tadi, si Farel, kalau tidak punya keluarga merasa sepi. Coba kita bayangkan saja, kalau orang tua kita pergi, ayah, ibu, adik, kakak kita pergi, kita sendiri saja yang ada di rumah. Bagaimana? Bagaimana, nak? Kesepian. Besar nggak arti keluarga? Besar. Dan kita ada ke dunia ini karena siapa? Karena orang tua kita. Ada kita di dunia ini. Itulah keluarga tadi. Ini bisa kita perhatikan. Orang tua menyediakan makanan dan tempat tinggal agar kita sehat dan aman. Ya, orang tua kita itulah yang menyediakan kita tempat tinggal, yang menyediakan kita makan. Kalau kamu berangkat sekolah, kamu sarapan nggak dari mana? Sarapan nggak? Sarapan. Siapa yang menyediakan sarapan kamu? Siapa? Ibu ataupun mama. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu, mama ataupun bapak? Kamu sudah dibekali, pagi-pagi kamu dibangunkan, tidak punya pekerjaan, pagi-pagi membantu orang tua, sudah disediakan sarapan pagi. Pernah nggak mengucapkan terima kasih untuk orang tuanya? Pernah nggak? Apa yang kamu ucapkan? Terima kasih. Terima kasih, Mak, sudah menyediakan makanan. Jadi, siapa yang belum melakukan itu, coba mulai besok, ya. Ketika kamu sudah bangun, kamu sudah mandi, makanan sudah tersedia, sarapan sudah tersedia. Nah, ucapkanlah terima kasih kepada mamanya. Terima kasih, Mak, sudah memasakkan sarapan untukku. Coba sama-sama dulu kita mengatakannya. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak. Sudah menyediakan sarapan untukku. Sudah menyediakan sarapan untukku. Oke, bisa dilakukan itu? Bisa, Bu. Bisa itu dilaksanakan? Bisa, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anak itu bisa melakukannya. Karena apa? Pelajaran kita pada hari ini mengajarkan kita bahwa pentingnya keluarga itu. Allah memberikan keluarga untuk kita. Pemeliharaan Allah
Allah melalui keluarga. Keluarga tempat kita mengadu, keluarga tempat kita berbagi, keluarga itu juga lah tempat kita bisa berbicara. Ya, oke? Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke. Coba kita perhatikan ke depan. Nah, ini gambar apa ini, Nak? Keluarga. Lagi ngapain itu keluarga itu di sini? Makan bersama. Lagi apa? Makan bersama. Selain makan, apa yang mereka lakukan di situ? Berbagi cerita. Iya, berbagi cerita, tersenyum, tertawa. Adakah di situ mukanya yang cemberut? Tidak ada. Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Semua di sini wajahnya tersenyum. Nah, inilah keluarga itu tadi. Inilah yang kalian katakan, bukan hanya ibu, ayah, tetapi di sini ada juga nenek, ada juga kakek, ada bibi, ada anak-anaknya. Ya, ini berkumpul bersama, duduk bersama di meja makan. Ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang kalau makan dia sama dengan orang tuanya? Ayo, siapa? Betul? Betul? Si Suci tidak pernah makan bersama orang tua Suci? Pernah. Kenapa tidak tunjuk tangan Suci? Nah, ini harus dilakukan, Nak. Karena apa? Kalau kita makan bersama dengan orang tua kita, keluarga kita, nah, di sini diajarkanlah kita berdoa. Jadi, kalau misalkan kalian di rumah kalian makan bersama, ganti-gantian berdoa. Jangan cuma bapaknya, jangan cuma mamanya, gantian. Kalian juga bisa berdoa, memimpin doa mau makan. Ya, bahagia kan? Bahagia enggak? Bahagia. Ini gambar ini bahagia dia. Terlihat senang. Mereka duduk bersama, makan bersama. Nah, jadi saat makan ini di sini tidak hanya menikmati makanan, tetapi saling berbagi cerita dan saling mengasihi. Inilah dia pemeliharaan Allah di dalam keluarga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, Nak? Tidak ada? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang ada di depan. Kalau boleh tahu, kotak ini apa ya? Isinya kosmetik, Di. Wow, banyak sekali ya. Ya, Ki, memang banyak. Sebanyak ini dipakai oleh mamamu sendiri kok. Ya enggak lah, Di. Ini kosmetik jualan mamaku. Setelah papaku meninggal, mama berjualan kosmetik. Wah, hebat ya mamamu toh. Semoga jualannya lancar. Amin, Ki. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan keluarga kami dari hasil jualan mama. Syukurlah jika demikian toh. Kiranya Tuhan selalu memberkati jualan mamamu. Di aku sekarang juga jadi belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Oh iya, kalau begitu bagus dong kok. Adik-adik, Anton menyadari bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan keluarganya. Yuk kita membaca Keluaran 16 ayat 11 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi.
Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Di padang gurun Sin, bangsa Israel kembali bersungut-sungut karena lapar. Sesuai perintah Tuhan, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menurunkan roti pada pagi hari. Kemudian pada sore hari yang menurunkan burung puyuh agar mereka dapat makan daging. Tuhan memenuhi kebutuhan makan bangsa Israel. Adik-adik, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan memberi kesehatan, makanan, dan kita dapat bersekolah. Yuk kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau senantiasa memelihara kehidupan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Nah, tadi kita sudah menonton video kan? Sudah? Senang menonton videonya tadi? Senang. Ada nggak pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi? Apalah dia pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari video tadi? Dan itu apa? Bersyukur. Apa lagi? Berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ada tadi 3 orang anak kan? Siapa nama anak laki-laki yang tadi dia mengatakan dia bersyukur. Sekarang saya sudah lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal. Nah, yang biasa mencari nafkah itu adalah siapa? Ayah. Tugas ibu di rumah membereskan rumah, mengasuh anak-anak. Tetapi ayahnya sudah meninggal. Nah, tetapi itulah dia, Allah tetap memelihara hidup manusia. Itu yang dikatakan tadi di situ. Nah, Allah tetap memelihara hidup manusia. Setelah ayahnya meninggal, lalu ibunya apa pekerjaan ibunya? Menjual kosmetik. Nah, berjual kosmetik, menjual kosmetik. Tahu itu kosmetik, nah? Tahu nggak? Apa itu kosmetik? Ya, makeup ataupun bedak, ya, makeup ataupun bedak. Nah, jadi ibunya berjualan kosmetik. Lariskah jualan ibunya? Laris. Laku banyak. Ya, itulah pemeliharaan Tuhan tadi di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sama seperti renungan tadi, bangsa Israel di padang gurun. Kalau di padang gurun mereka tidak bekerja, ya. Kalau kita tidak bekerja, dari mana uang kita? Nah, tetapi Allah memelihara hidup bangsa Israel. Allah memberikan mereka makan. Haruskah kita mengucap terima kasih kepada Tuhan? Harus. Ya, karena apa? Allah selalu memelihara hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sama seperti anak-anak tadi. Kalau dipikir-pikir, ayahnya sudah meninggal, pekerjaan ibunya tadi tidak ada. Tetapi itu, cara Tuhan apa? Ibunya tadi berjualan kosmetik. Kosmetiknya tadi laku, laris. Banyak orang yang membeli. Sehingga apa? Mereka dapat makan. Ya, karena dapat lagi sekolah anak-anaknya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini ya mengajarkan kita banyak bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan itu memelihara hidup kita, ataupun Tuhan memelihara hidup manusia. Ya, dengan kita tidak tahu cara Tuhan memelihara hidup kita, seperti anak kecil tadi, ya, walaupun sudah meninggal ayahnya, tetapi Tuhan tidak biarkan dia menderita. Tuhan tidak biarkan mereka kelaparan. Tuhan berikan jalan hidup kepada keluarga mereka dengan ibunya berjualan kosmetik. Oke? Nah,
tadi kita sudah belajar tentang pemeliharaan Allah di dalam keluarga. Nah, coba kita perhatikan dulu ini. Ini ada dia lembar kerja. Ceritakan kebaikan anggota keluarga berdasarkan gambar berikut. Nah, jadi ini kita kerja kelompok ya. Ada 3 kelompok. Nanti setelah itu dibacakan hasil kerja kelompoknya satu-satu, nanti ketuanya boleh maju, nanti Ibu panggil. Sekarang Ibu berikan waktu untuk mengerjakannya. Coba, ayo. Coba dikerjakan dulu. Ayo, coba saling bekerja sama. Nah, itu ceritakan kebaikan anggota keluarga berdasarkan gambar berikut. Coba dikerjakan. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah selesai? Oke, nah sudah selesai. Sekarang Ibu panggilkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 dan kelompok ketiga. Oke, coba kelompok 1 dibaca hasil diskusinya. Gambar yang pertama, kebaikan seorang ibu yang rela bangun pagi untuk menyiapkan sarapan anak-anaknya. Gambar yang kedua, kebaikan seorang ayah yang memberikan waktunya untuk menemani belajar. Gambar yang ketiga, kebaikan seorang ibu menemani anak-anak bermain boneka. Kelompok kedua. Gambar yang pertama, kebaikan seorang ibu kepada anaknya untuk menyediakan sarapan. Gambar yang kedua, kebaikan seorang ayah mendidik anaknya belajar. Gambar yang ketiga, kebaikan seorang ibu menemani anaknya bermain. Kelompok 3. Gambar yang pertama, kebaikan seorang ibu yang selalu membuat sarapan anak-anaknya. Gambar yang kedua, kebaikan seorang ayah yang Oke, terima kasih semua. Duduk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Ayo, kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, ya, tadi kalian sudah belajar tentang pemeliharaan Allah melalui keluarga, dan tadi juga sudah ada lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagi tadi. Nah, ini yang mau Ibu tanya. Pentingkah arti keluarga buat kalian? Penting. Dari gambar tadi bisa kita lihat gambar yang pertama, ya. Seorang ibu rela bangun pagi menyiapkan sarapan anak-anaknya. Gambar yang kedua, seorang ayah yang baru pulang bekerja tetapi menemani anaknya belajar. Gambar yang ketiga, seorang ibu yang tadinya sudah lelah bekerja di rumah tetapi masih mau menemani anaknya bermain. Nah, jadi itulah arti keluarga itu tadi, nak. Tujuan pelajaran kita hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya keluarga itu sangat
penting. Ya, keluarga itulah tempat kita berbagi. Keluarga itulah tempat kita tinggal. Kalau kita sakit, keluarga itulah yang akan mengurus kita. Bukan bukan orang lain. Tidak siapa-siapa. Keluarga, ya. Mau ibu, ayah, adik, kakak, itulah yang akan menolong kita. Jadi, marilah kita mencintai keluarga kita. Coba sama-sama kita menyebutkan, saya cinta keluarga. Saya cinta keluarga. Oke, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Oke. Mana tangan, mana tangan. Coba duduk lagi semua, nak. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Mana tangan, mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Oke, silakan untuk Ripa, pimpin doanya berdiri, nak, di sini. Tunggu sedikit. Jangan, tapi sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, coba kita bernyanyi.